Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah hadis mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, yang di dalam kitab 400 hadis akhir zaman dimasukkan dalam judul para pengikut Dajjal dari pelaku bid'ah dan kesesatan. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin majusun, wa majusu hadhihi al-ummati alladhina yaquluna la qadar. Man mata minhum fala tashhadu janazatah, wa man marida minhum fala ta'uduhum, wa hum syi'atud dajjal, wa haqqun 'ala Allahi ayyulhiqahum bid-dajjal." Setiap umat memiliki kaum penyembah api atau majusi. Adapun kaum majusi dari umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Barang siapa yang mati di antara mereka, maka janganlah kalian hadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka itu golongan atau sekte Dajjal. Allah Ta'ala pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ini sangat penting karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa setiap umat memiliki penyembah api atau golongan majusi. Sementara majusinya umat Muhammad SAW, ciri khas mereka adalah mengatakan la qadara, tidak ada takdir. Dan mereka ini, kata Nabi Muhammad SAW, masuk dalam golongan atau sekte Dajjal. Dan Allah Ta'ala memastikan, kata Nabi, bahwa golongan ini jika umurnya sampai kepada masa Dajjal hadir keluar, mereka akan berjumpa, mereka akan bertemu, mereka akan mengikuti barisan Dajjal. Nah, tentu ada hal yang harus kita waspadai agar kita dijauhkan dari golongan ini, apatah lagi kalau sampai kita dimasukkan ke dalam golongan ini. Apa yang harus kita jauhi? Tentunya yang harus kita jauhi adalah bersikap sampai mengutarakan, sampai mengucapkan la qadara, tidak ada takdir. Siapa orang-orang yang paling pertama menolak takdir? Merekalah orang-orang yang mendahulukan asbab, yang mendahulukan ikhtiar manusia seolah-olah sebagai perkara yang lebih utama daripada takdir, bahkan bisa merubah takdir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hari ini kita berada dalam suatu potongan zaman penuh fitnah, di mana muncul kalangan yang sedemikian mengutamakan asbab, seolah-olah, saya katakan seolah-olah karena saya berhati-hati tidak mau memvonis, mereka seolah-olah menolak takdir. Jadi seolah kalau seseorang tidak mengenakan masker misalnya, dia pasti akan tertular. Seolah-olah jika seseorang tidak physical distancing, dia pasti akan mengalami penularan. Seolah-olah jika seseorang memaksakan sholatnya di masjid sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, maka akan terwujud klaster masjid. Saudaraku rahimakumullah, ini bahaya sekali. Karena era ini adalah era penuh fitnah.
era di mana seolah-olah alasan-alasan saintifik, alasan-alasan ilmiah lebih dikedepankan daripada al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Padahal bagi seorang mukmin, keimanan kepada takdir merupakan salah satu dari arkanul iman yang 6, yang merupakan pokok fondasi akidah, pokok fondasi keimanan seseorang. Karenanya, kalaulah kita tetap berpegang teguh kepada al-imanu bil qadar, khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir Allah yang baik, yang menyenangkan maupun yang buruk, yang menyusahkan, ya, sesungguhnya kita akan menjadi manusia beriman yang merdeka, yang aman, yang tenang hidup di dunia ini. Tapi kalau kemudian kita sudah beralih mendahulukan asbab, seolah-olah sebab-sebab keberhasilan, sebab-sebab penghindaran diri dari musibah, dari celaka, dari sakit, dari penyakit, dari kematian bahkan, maka na'udzubillah, ini jangan-jangan masuk ke dalam kategori majusi umat ini. Dan kalau itu sampai terjadi, dan memang benar begitulah Allah menilainya, maka golongan seperti ini akan menjadi sekte Dajjal. Dan golongan seperti ini pastinya ketika Dajjal nanti muncul dan dia masih hidup, Allah akan pertemukan dia dengan Dajjal. Karenanya pantas bila mana Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita dengan suatu pengarahan yang berbunyi sebagai berikut: man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar bahwa Dajjal mendekati kampung halamannya, tempat tinggalnya, menjauhlah darinya. Orang beriman tidak ada yang mau ketemu dengan Dajjal, jangankan lagi bergabung dengan barisan Dajjal. Tetapi majusi umat ini, mereka ini adalah sekte Dajjal, kata Nabi, dan Allah Ta'ala akan menetapkan mereka berjumpa dengan Dajjal jika umur mereka sampai kepada waktu Dajjal keluar nanti. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita mengunyah-ngunyah arkanul iman lengkap ke-6-6-nya tanpa pilih kasih, tanpa diskriminasi, dan terlebih lagi mari kita kokohkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap peduli dengan asbab, tetap peduli dengan ikhtiar, tetapi kita tidak mengandalkan asbab dan ikhtiar seolah-olah sebagai hal yang mutlak yang bisa menyebabkan diri kita keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.